Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas Sabtu pagi semester 5 Kampus Universitas Dianusantara Tanjung Duren. Kami ingin memenuhi tugas besar dari mata kuliah Workshop Wirausaha dan ingin mempresentasikan sebuah tugas presentasi dari kami dengan judul Bisnis Model Canva. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 7. Jadi langsung saja kami akan memulai presentasi tugas besar kami. Terima kasih. Dunia bisnis saat ini terus bersaing untuk menciptakan berbagai kebutuhan konsumen yang semakin tinggi dan semakin cerdas dalam memilih kebutuhannya. Mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas selalu menuntut yang terbaik dan harga yang ekonomis. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi maupun proses pabrikan mengakibatkan pendeknya siklus hidup produk. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan yang cepat, mudah, dan terus berusaha menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru untuk tetap dapat unggul dan bertahan di pasar. Selain produktivitas dan efisiensi yang perlu ditingkatkan, perusahaan juga harus memahami dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Model bisnis adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah nilai tambah di dunia kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dan produk, pelayanan, citra, dan distribusi, dan sumber daya, serta infrastruktur. Demikian pula, konsep model bisnis telah diposisikan antara input yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan output ekonomi. Model bisnis dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, model bisnis sebagai metode atau cara, kedua, model bisnis dilihat dari komponen-komponen atau elemen, dan ketiga, model bisnis sebagai strategi bisnis. Mengapa kita perlu model bisnis? Karena pertama, untuk memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antar komponen. Kedua, untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Ketiga, membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Keempat, menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ningsi dari kelompok 7 Workshop Manajemen, ingin melanjutkan TB Bisnis Model Canvas. Berikut ini, strategi bisnis adalah memudahkan para perencana untuk mengambil keputusan di suatu unit usaha dengan melihat hubungan yang logis antar komponen. Strategi bisnis ini dapat menguji pasar dan konsistensinya. Menurut Osterwalder 2010, Business Model Canvas adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan yang menciptakan, menyerahkan, serta menangkap nilai. Konsep bisnis canvas tersebut merupakan konsep yang dapat menjadi bahasa yang pertama untuk menggambarkan dan memanipulasi suatu model bisnis yang dapat membuat alternatif kebijakan strategi yang baru. Model bisnis canvas dapat digambarkan melalui 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan bermaksud untuk menghasilkan uang. 9 blok ini diantaranya memiliki 4 bidang utama bisnis, yaitu 1 pelanggan, 2 penawaran, 3 infrastruktur, dan 4 kelayakan keuangan. Sekian, terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh setelahnya. Terima kasih. Untuk bisnis model canvas yang terdiri itu ada terdiri dari customer segment. Dalam hal ini pengertian customer segment itu pasar terdiri dari berbagai macam pembeli yang membeli suatu produk sesuai dengan keinginan, berdaya, lokasi dan kebiasaan pembeli. Karena masih memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik, masing-masing pembeli merupakan pasar potensial tersendiri. Oleh sebab itu, penjual idealnya mendesain program pemasaran tersendiri bagi masing-masing segmen pasar tersebut. Namun tidak semua kumpulan pelanggan dapat disebut sebagai segmen pasar. Dalam customer segment, suatu kelompok pelanggan dapat disebut sebagai segmen pasar apabila yang pertama memerlukan pelayanan yang tersendiri karena permasalahan khusus. Yang kedua, dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, perlu pendekatan yang berbeda. Kemudian yang keempat, memberikan profitabilitas yang
berbeda, dan yang kelima mempunyai kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi terhadap nilai yang mereka. Kemudian ada bermacam-macam tipe dalam segmentasi pasar, antaranya yaitu satu, pasar terbuka. Dalam hal ini, pasar terbuka yang dimaksudkan adalah tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya fokus terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Tipe model bisnis ini dapat ditemukan pada pelanggan alat elektronik. Kemudian sudut pasar. Dalam hal ini, target pasarnya hanya melayani segmen pelanggan tertentu. Model bisnis ini umum ditemukan pada hubungan bisnis antara supplier dan buyer. Misalnya pabrik rakitan mobil membutuhkan bahan-bahannya dari pabrik otomobil utama. Kemudian pasar tersegmentasi. Dalam hal ini, model bisnis yang tersegmentasi pasarnya merupakan segmented mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen yang memiliki kebutuhannya maupun masalah yang berbeda. Kemudian diversifikasi pasar. Untuk diversifikasi pasar adalah model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan diversifikasi mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen yang memiliki tidak berkaitan dalam hal permasalahan dan kebutuhannya. Kedua atau lebih segmen pelanggan ini tampaknya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi beda karakteristiknya. Dengan adanya diversifikasi pasar, volume pasar juga akan memiliki semakin luas, bahkan mungkin dapat menciptakan pasar yang baru. Kemudian yang terakhir, multi pasar. Dalam hal ini, multi pasar yaitu melayani dua atau lebih segmen pelanggan yang saling berketergantungan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bisnis surat kabar membutuhkan pembaca yang banyak untuk menarik perhatian klien. Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan pengiklan untuk membiayai produksi dan distribusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Andriansyah yang akan melanjutkan slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan yang pertama dari channels. Channels adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. Komunikasi, distribusi, dan jaringan penjual atau sales merupakan salah satu usaha perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Channels memainkan peranan yang penting dalam pengalaman pelanggan. Channels memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa dari perusahaan. 2. Membantu pelanggan dalam mengevaluasi value proposition dari perusahaan. 3. Memfasilitasi pelanggan untuk membuat produk dan jasa tertentu. 4. Membantu menyampaikan nilai tambahan untuk pelanggan. Yang kelima, memberi dukungan kepada pelanggan pasca pembelian. Selanjutnya ada customer relationships. Customer relationships adalah tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Perusahaan seharusnya memikirkan tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggan dari berbagai segmen. Customer relationship dapat dibentuk dari berbagai motivasi, antara lain yang pertama ada customer acquisition, yang kedua customer retention, yang ketiga ada boosting sales atau upselling. Ada beberapa kategori dari customer relationships yang dapat dipadukan dengan customer segments, antara lain yang pertama personal assistance. Pola hubungan ini didapatkan berdasarkan interaksi antara individu. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan wakil dari perusahaan secara langsung dalam proses pembelian ataupun pasca pembelian. Yang kedua ada dedicated personal assistance. Hubungan ini mirip dengan personal assistance, namun lebih mendalam dan intensif. Di sini perusahaan memberi perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi khusus. Biasanya perusahaan menunjuk seorang wakil untuk melayani pelanggan. Untuk yang ketiga ada self-service. Dalam tipe hubungan ini, perusahaan tidak melakukan interaksi langsung atau personal terhadap para pelanggan.
Perusahaan menyediakan hal-hal yang penting untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya. Untuk slide berikutnya ada automated service. Dalam tipe hubungan ini, perusahaan tidak melakukan interaksi langsung terhadap para pelanggan, namun menyediakan hal-hal penting yang diproses secara otomatis. Ini merupakan jenis hubungan personal assistance dengan self-service. Misalnya, profil pribadi secara online memberikan akses ke layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada communities. Umumnya, perusahaan sering menggunakan komunitas untuk lebih mendekatkan dengan pelanggan dan memfasilitasi pelanggan yang menjadi anggota komunitas. Perusahaan sering membuat komunitas secara online, sehingga pelanggan dapat bertukar pikiran dan saling berbagi satu sama lain. Selanjutnya ada co-creation. Kebanyakan perusahaan kembali pada hubungan perusahaan pelanggan secara tradisional untuk memberikan nilai tambah. Dalam jenis hubungan ini, perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Misalnya, toko buku online mengundang pelanggan untuk menulis resensi dan menciptakan nilai bagi pelanggan lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Talisa Nurrahmawati. Saya dari kelas manajemen B Sabtu pagi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tugas besar workshop wirausaha yang berjudul Business Model Canva. Di sini saya akan membahas tentang revenue stream. Apa sih revenue stream? Revenue stream adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar. Atau dengan kata lain, suatu pendapatan yang dapat diukur dalam bentuk uang, yang dimana perusahaan menerima pendapatan tersebut dari pelanggannya. Jika kepuasan pelanggan disebut jantung dari model bisnis, maka revenue stream yaitu pembuluh darah arterinya. Di sini, perusahaan juga harus memikirkan nilai tambah biar apa sih yang bisa membuat pelanggan itu bisa membayarnya. Apabila perusahaan tersebut dapat menjawab pertanyaan, maka perusahaan tersebut mendapatkan satu dan lainnya revenue stream yang didapat dari masing-masing segmen pasar. Masing-masing revenue stream memiliki mekanisme harga yang berbeda-beda. Misalnya harga tetap, bargaining, auctioning, market dependent, volume dependent, dan yield management. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu model bisnis adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah nilai tambah di dunia kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dari produk, pelayanan, citra, dan distribusi, dan sumber daya serta infrastruktur. Demikian pula, konsep model bisnis telah diposisikan antara input yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan output ekonomi. Lingkungan bisnis sekarang ini merupakan lingkungan yang kompetitif, cepat berubah, dan merupakan lingkungan yang semakin sulit untuk perusahaan, terutama untuk membuat keputusan bisnis. Perusahaan dihadapkan dengan informasi yang lebih baru tentang teknologi informasi, siklus hidup produk yang lebih pendek, pasar global, dan persaingan ketat. Dewasa ini, perusahaan juga harus mengelola lingkungan, kemitraan strategis, distribusi rantai pasok, implementasi. Sekian presentasi dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.